I got the miles for ya, I got a feeling in my chest, I'm kinda right for ya. So if you're down, just say it down, cause I would die for ya. Baiklah Ananda, pada hari ini kan kita janjinya akan mengambil nilai membaca puisi. Nah, sudah Ibu lihat tampil semua Ananda di depan membaca puisi. Nah, dari tampilan semua Ananda tadi, Ibu memberikan aplaus, memberikan selamat kepada Ananda karena telah berhasil maju dan berani tampil di depan. Dari semua yang tampil yang tadi, tentu ada yang paling bagus seperti apa, pasti ada yang paling juaranya seperti apa. Nah, untuk mengingat kembali, kan dalam membaca puisi tadi itu ada beberapa penilaian yang disebutkan. Nah, penilaiannya itu berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemarin tuh kan Ibu sudah menjelaskan atau kita juga setelah membahas tentang struktur teks puisi. Kemarin itu struktur teks puisi ada dua, ada struktur fisik dan struktur batin. Nah, Ibu ulang lagi ya. Kalau struktur batin itu ada 4, ada amanat, ada tema, ada rasa, dan juga ada nada. Nah, keempat hal ini merupakan hal penting untuk kita perhatikan dalam membaca puisi. Misalkan temanya kita ambil, saya mau ambil tema tentang apa ya? Misalkan mau mengambil tema tentang perasaan atau tentang kasih sayang. Siapa ya tentang kasih sayang kepada siapa yang akan saya sampaikan? Bisa kepada orang tua. Bagaimana kasih sayang kepada orang tua, kepada sahabat, guru, itu bisa dijadikan dalam tema. Nah, kemudian juga ada yang kedua itu namanya apa lagi tuh? Yang tahu? Nah ya, ada namanya amanat. Di dalam puisi kita tentu ingin menyampaikan sesuatu maksud kepada pembaca. Saya membuat puisi bertujuan sebenarnya untuk apa sih? Tujuannya itu seperti apa? Ingin memberikan kesan seperti apa kepada pembaca? Itu kita perlukan di dalam puisi. Nah, hal ini disebut dengan amanat. Jadi amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada si pembaca. Biasanya kita contohkan nih, misalkan kita mengambil puisi tentang tema menjaga lingkungan alam. Mungkin amanat yang terkandung itu adalah pentingnya memelihara keadaan alam, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kelas, pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Itu merupakan contoh amanat dari puisi kita. Nah, kemudian setelah amanat ada juga yang dijelaskan tentang rasa. Jadi dalam membaca puisi tentu kita harus meresapi di dalam perasaan kita. Ada namanya rasa sedih. Rasa sedih ini mungkin puisinya bisa berkaitan dengan kehilangan, tentang kesepian, atau juga bisa rasanya itu tentang semangat untuk berjuang. Itu bisa kita jadikan dalam rasa. Kemudian yang terakhir kita ada menentukan nada atau intonasi. Jadi dalam membaca puisi tadi, Miss lihat Devani membaca puisi itu sangat bagus. Pembacaan nadanya itu jelas. Tadi nadanya Miss dengar itu semangatnya luar biasa. Nah, itu merupakan nada pembawaan kita. Sudah paham tentang struktur batin? Sudah. Baiklah Ananda semuanya, tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang struktur batin. Sekarang itu ada juga namanya struktur fisik. Jadi fisik itu artinya segala sesuatu yang nampak dengan mata kita. Jadi kalau struktur fisik itu juga perlu diperhatikan, terutama dalam penulisan puisi. Kalau struktur fisik itu berkaitan dengan adanya gaya bahasa. Gaya bahasa itu disebut juga dengan istilah majas. Kemudian setelah gaya bahasa juga ada diksi. Pernah mendengar kata diksi? Diksi itu disebut juga dengan pemilihan kata. Jadi dalam menulis puisi tentu bahasa yang kita gunakan itu berbeda dengan bahasa yang kita gunakan pada keseharian. Biasanya kalau di keseharian kita masyarakat Minang menggunakan bahasa Minang. Kalau bahasa Indonesia kesehariannya seperti apa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi dalam membaca puisi atau membuat puisi itu kita perlu menggunakan kata-kata yang indah, pemilihan kata-kata yang tepat untuk dibaca puisi itu seperti apa. Dicontohkan, misalkan kita mau mengambil contoh tentang puisi bulan
atau puisi tentang matahari berkaitan dengan itu. Matahari menusuk jiwaku, atau matahari memberi semangat kepada diriku. Atau kan matahari kata-katanya biasa, matahari bisa kita ganti menjadi kata mentari. Mentari kan lebih indah didengar. Atau contoh diksi lainnya itu kita bisa ambil tentang apa satu lagi? Contohkan, pernah Ananda mendengar Pantai Nirwana? Siapa yang pernah ke Pantai Nirwana? Nah, Pantai Nirwana itu merupakan contoh diksi Ananda. Nirwana dari bahasa Indonesia itu berarti surga, jadi artinya pantai surga. Nah, surga dengan nirwana itu merupakan contoh di diksi. Jadi ingat ya Ananda, perlu perhatikan bagaimana penggunaan diksi yang baik itu seperti apa. Nah, kemudian setelah diksi juga ada struktur fisik, itu tadi kita bahas diksi, majas, kemudian juga ada citraan. Nah, citraan ini terkait dengan indera. Indera kita itu seperti apa? Ada yang tahu berapa jenis indera? Ada indera penglihatan, pendengaran, penciuman, indera rasa, itu termasuk ke dalam indera yang ada di tubuh kita. Jadi indera itu disebut juga dengan citraan. Citraan dalam puisi ini juga diperlukan. Ini mempermudah kita dalam mengungkapkan perasaan atau apa yang kita pikirkan di dalam puisi. Contohnya, dicontohkan kalau citraan penglihatan. Citraan penglihatan misalkan langit nampak sendu di sore hari. Artinya kan nampak dengan kita langit itu sendu. Itu artinya citraan penglihatan. Atau kalau contohnya apalagi citraan pendengaran. Pendengaran artinya berkaitan dengan telinga kita. Dicontohkan juga misalkan rintik hujan membuat diriku merasa tenang. Berarti rintik hujan berarti kan sesuatu yang kita dengar. Itu termasuk dengan citraan pendengaran. Paham Anda tentang citraan yang tadi? Paham? Nah, kemudian selanjutnya setelah ada gaya bahasa, diksi, citraan, kemudian juga ada, ingatkan lagi, ada namanya kata konkret. Kata konkret sudah juga kita bahas. Kata konkret itu lawan katanya atau antonimnya adalah abstrak. Jadi kalau abstrak artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sementara kalau kata konkret itu artinya segala sesuatu yang dapat kita lihat. Contohnya artinya bisa dilihat dengan mata kita sendiri, itu disebut dengan kata konkret. Contohnya kita lihat, ini apa namanya di sini? Papan tulis. Papan tulis bisa dilihat tak dengan mata kita? Bisa. Itu contoh kata konkret. Atau contoh ini apa namanya? Mata. Mata bisa kita lihat? Bisa. Itu namanya kata konkret. Jadi kata-kata yang sekiranya bisa kita lihat dengan indera penglihatan kita atau kita rasakan, itu disebut dengan kata konkret. Paham Anda tentang kata konkret? Kalau paham, berarti kita sudah membahas tentang struktur fisik dan struktur batin. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang coba keluarkan buku catatan Anda semuanya. Baiklah Anda semuanya, bisa perhatikan Ibu di depan. Nah, tadi kita sudah mengambil nilai praktek dan juga sudah kita membahas ulang kembali tentang materi terakhir kita dalam teks puisi. Nah, karena ini merupakan materi terakhir kita dan materi tentang teks puisi di semester ini juga sudah habis, Ibu mengingatkan kembali kepada anak Ibu semuanya bahwa minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian tentang teks puisi. Nah, Ibu harapkan semua Ananda tolong dibaca ulang kembali di rumah tentang materi teks puisi ini. Jadi dari pengertian sampai terakhir membahas tentang langkah pembacaan puisi itu masuk semuanya ke dalam ulangan harian. Jadi ulangan harian nanti itu soalnya ada esai sebanyak kurang lebih 5 buah. Jadi Ibu harapkan Ananda betul-betul belajar di rumah ya. Nah, baiklah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana pentingnya memperhatikan pembacaan dalam membaca puisi beserta struktur dalam puisi. Jadi kemarin tadi sudah Ibu jelaskan struktur puisi itu apa saja, langkah membaca puisi yang baik itu seperti apa saja, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, karena jam pembelajaran kita juga sudah habis, maka kita tutupkan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini sampai di sini.
Oh ya, satu lagi, kan sebentar lagi kita akan melaksanakan ulangan akhir semester. Nah, tolong yang tugasnya belum lengkap, yang nilai-nilainya masih kurang, tolong segera dilengkapi ya, karena itu akan menghambat Anda untuk mendapatkan nilai ujian besok. Bisa dipahami ya Anda semuanya? Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terlebih dan terkurang Ibu